Selamat malam. Pak David, nanti bisa dibahas, Pak. Ya, gimana Pak Nim? Nanti bisa dibahas. Nanti Soal bisa pilih. kenapa kalau seksonite satu Aduh, dua kumat tiga lagi Pak Nim. tiga kayak gitu. Pak Nim koneksinya kumat lagi. Mumpung belum mulai, Pak. Tuh kan, Pak Nim kumat lagi koneksinya. Malam Pak Fian. Pak Fian, mute-nya. Malam Pak, ya. Oke Pak Fian malam. Pak Julianta malam. Pak Patar. Oke, udah bisa kita mulai ya. Saya mau review yang namanya mixer gitu karena saya kok curiga tiba-tiba masih ada yang kelewat gitu. Jadi saya mau review mixer. Siapa tahu ada yang terlewat. Saya pilih yang ini ya, nggak apa-apa ya. Karena ini pasti tidak akan pernah habis ya, gitu. Selalu ada juga yang lupa ataupun bagaimana. Kita mulai dari jumlah channel. Ini kalau kita perhatikan mixer tipe ini, gitu. Mixer yang sekarang kita lihat ini, itu kira-kira berapa channel? Ada masukan? Total? Artinya secara bersamaan sumber suara bisa masuk ke mixer profesional kita ini berapa buah? Secara bersamaan. 8 mono 2 stereo ya Pak ya. 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini stereo ya? Stereo Pak, kayaknya. Yang ini? Kalau dikebawain langsung ketahuan. Betul nggak? Kalau dikebawain langsung ketahuan. Itu efek ya Pak, bukan ya? Ini yang efek ini. Oh. Tuh. 16 Pak ya? Ya, karena tipenya juga ini tuh MGP 16 gitu. Berarti dia bisa 16 channel. Ya. Masuk di akal sampai sini? Tipenya 16. Jadi ya pasti dia bisa 16 secara simultan. Gitu maksudnya. Sampai sini masih ada pertanyaan nggak? Bahasa saya. Bahasa saya agak-agak aneh. Saya bicaranya simultan input itu yang jelas gitu ya, yang jelas nyata di sini ada kita bisa memasukkan 16 sumber suara secara bersamaan gitu loh. Betul nggak kalau saya bicara begitu? Oke Pak. Betul, Pak. Nah channel Daker itu channel apa itu Pak yang? Nah itu Baru- dia tuh. Ini yang Baru nggak pernah. ngelihat. Ya, ini tidak pernah dibicarakan. Ini channel 1516 yang kita bisa fungsikan sebagai Daker. Nah, untuk Daker dengan leveler ini bukan pelajaran mixer sama sekali ini. Daker dengan leveler ini pelajarannya ada di dynamic. Jadi kalau kita tidak mengerti kompresor nih secara detail, agak sulit menerangkan Daker dan leveler secara benar. Tapi kalau secara penggunaan sebenarnya sama sekali tidak ada masalah. Kalau secara penggunaan ya, gitu. Walaupun jarang sekali sih orang menggunakan ini zaman sekarang, tetapi sangat apa ya? Sangat lucu sebenarnya gitu. Saya hold sebentar ya, yang soal Daker ya, nggak apa-apa ya. Oke siap Pak. Kita ke basic mixernya dulu ya. Soalnya ntar kalau ngomong Daker
harus ke dynamic dulu gitu loh. Daker itu adalah istilah di dynamic. Jadi kembali lagi, kalau saya sebut mixer ini itu bisa 16 buah sumber suara secara bersamaan berbunyi di outputnya, itu setuju nggak? Setuju, Pak. Hati-hati. Artinya saya bisa mengeluarkan 16 buah sumber suara yang berbeda di sebuah output. Boleh nggak begitu? Clue-nya adalah tebakannya adalah hati-hati dengan yang namanya channel stereo. Sumber suara nggak 16, Pak. Ya Pak Dok. Pak Dok. Ya, Pak. Sumber suara yang bisa simultan saya keluarkan dari sebuah output itu berapa? -12, Pak. Bagus sekali. Kalau kalau ke sebuah output itu hanya 12, tidak bisa 16 dia. Sampai sini masih ada yang perlu dibahas atau enggak, teman-teman yang lain? Karena channel stereo ini itu yang 9 keluarnya di left, yang 10 di right. Yang 11 keluarnya di left, 12 di right. Yang 13 keluarnya di left, 14 di right. Yang 15 keluarnya di left, 16 di right. Gitu loh maksud saya. Bisa ngerti nggak sih maksud saya? Ngerti, Pak. Gitu. Jadi secara simultan kalau mono gitu, secara simultan ya berarti hanya bisa 12 gitu, karena yang satunya pasti keluar di output yang lain gitu loh maksud saya. Gitu bahasa saya, maksud saya secara simultan, saya gambar ya. Ini meneruskan basic. Jadi ada banyak sumber suara. Terserah ada berapa sumber suara. Kita masukkan ke sebuah alat yang namanya mixer. Saya mau keluar ke satu tempat. Alat ini itu pekerjaannya memix sumber-sumber suara yang banyak ini menjadi satu buah output. Maka alat ini kita sebut mencampur semua sumber suara ini menjadi satu. Dalam hal ini tentunya yang ini yang kita sebut channel kan gitu. Yang ini yang kita sebut misalnya main L misalnya. Gini boleh? Bisa mengerti mau saya di sini? Misalnya Aman, Pak. ini channel Iya, Pak. 1. Aman ya? Misalnya ini channel 1, yang ini di 16 nggak bisa, 15. Karena yang bisa keluar di main L itu yang ganjil. Kalau di stereo channel itu yang bisa keluar di main L itu yang ganjil. Bisa ngerti nggak mas saya? Ngerti, Pak. Oke, kalau mengerti kita balik lagi ke sini. Kita lihat belakangnya ya. Kita lihat colokannya maksud saya. Ini dia. Jelas? Terlihat jelas? Yang pakai handphone bisa kelihatan nggak nih? Kelihatan, Pak. Jelas. Aman, Pak. Aman ya? Oke. Pertama, hati-hati dengan
jenis konektor. Dari sini kita bisa belajar banyak. Ada konektor yang namanya combo. Combo konektor ini terkenal dengan sebutan combo karena dia bisa XLR, bisa quarter. Jadi yang tadinya ini terpisah seperti yang begini XLR, yang begini jack seperempat. Ini konektor namanya XLR, ini konektor namanya seperempat karena dia punya diameter lubangnya ini 1/4 inch. Sedangkan ini kita sebut XLR. Sedangkan yang tipe ini itu ada tulisannya mic strip line karena begitu kita colok yang tengahnya menggunakan jack 1/4 maka dia menerima line level. Tapi begitu kita masukkan XLR ke sini, dia juga bisa terima XLR, maka yang dia terima mic level. Sampai sini sudah jelas banget atau mau diulang? Aman. Aman, Sentosa. Aman. Aman ya. Jadi hati-hati, jangan pernah sumber suaranya mic masuknya ke tengah-tengah sini aja. Gitu. Kalau sumber suaranya mic dari mikrofon ya masuknya harus XLR karena dia menerima mic level yang XLR. Yang lain ini menerima line level. Ya, dan biasanya kita kalau terbiasa dengan yang tipenya kalau line itu 1/4, kalau XLR itu kalau mic itu XLR, bisa ngerti nggak mas saya? Ini kan ada tulisannya line-nya di sini. Line-nya ini berupa line-nya berupa jack 1/4, sedangkan mic-nya berupa jack XLR. Biasanya mixer kan seperti ini. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, begitu digantikan oleh combo, kita kalau nggak ngelihat, biasanya kita masukinnya ke insert, nggak bunyi loh channelnya. Waduh, rusak gitu. Padahal yang kita colok bukan channel input, tetapi channel insert. Channel insert ini kalau kita masukkan sesuatu nggak akan bunyi. Atau bunyi. Bisa ngerti? Gunanya channel insert buat apa? Itu dia pertanyaannya. Bagus sekali. Insert untuk menginsert sesuatu di channel yang bersangkutan. Jadi misalnya di channel 2 gitu ya. Di channel 2 kita masukkan mikrofonnya vokal. Si vokalis ini bandel, kadang-kadang dia pelan, kadang-kadang dia keras nyanyinya gitu. Atau yang berpidato ini kadang-kadang pelan, kadang-kadang keras gitu. Maka terbiasa kita insert sebuah alat yang namanya kompresor. Itulah gunanya insert. Berarti channel 2 sudah di-insert kompresor. Sampai sini mau digambarkan atau tidak teman-teman? Mayoritas. Soal insert ini. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Oke. Boleh ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya saya punya channel saya dari atas ke bawah seperti ini misalnya. Flow-nya seperti ini, misalnya ini adalah channel 1 misalnya. Maka di tengah-tengah sini kita pikir ini terputus, dia nggak bisa turun gitu loh. Maksudnya sinyalnya terputus di tengah-tengah sini. Bisa ngerti nggak yang saya gambarkan ini? Atau nggak ngerti? Halo? Lanjut, Pak. Lanjut. Aman. Ya. Aman. Nah, inilah yang terputus, inilah yang kita sebut insert. Artinya dia ada yang keluar, kita sebut send. Ada yang balik lagi. Kita sebut, baliknya lagi disebut Return. return. Bagus. Ya, return. Ya. Jadi ada send, baliknya lagi return. Ngerti nggak yang saya maksud ini?
Teman-teman Ya. yang saya maksud ini. Ngerti, Pak. Oke. Pertanyaan saya, poin ini yang kita sebut insert ya. Jadi kondisi seperti inilah yang kita sebut insert. Inilah yang kita sebut insert point. Itu yang ada di mixer tadi itu. Seandainya insert point ini tidak saya pakai, saya biarkan saja seperti tadi, gitu ya. Tidak saya colokkan apapun, maka hubungan antara sinyal yang masuk ke channel dengan diteruskannya mau kemana, biasanya mau ke main LR atau mau ke grup atau mau ke aux gitu, itu hubungannya terputus atau menyambung? Nyambung, Pak. Bagus. Artinya kalau insert point tidak digunakan, maka hubungan aslinya itu menyambung. Boleh, perlu saya tulis nggak ya? Kalau di insert jadi putus, Pak. Jadi send gitu ya. Kalau sebentar, jika tidak digunakan hubungan normal, hubungan tersambung, gitu boleh? Yang berikutnya, jika digunakan send, hubungan Putus. yang send, Pak Dok, Tidak tersambung. karena insert selalu half normalized. Half normalized itu jika yang digunakan yang send, hubungan tetap tersambung. Jadi saya seperti men-split sinyal saya yang tadinya masuk ke bawah, sekarang ada juga yang ke bawah, ada juga yang ke send. Terserah yang send ini mau saya pakai sebagai apa. Bisa ngerti gak sih mau saya? Ngerti, Pak. Oke. Jika return yang digunakan, hubungan sambung apa terputus? Terus, Pak. Bagus sekali. Nah, inilah yang namanya half normalized connection. Aduh, kenapa gitu nulisnya? Half normalized connection adalah jika tidak diapa-apakan, hubungan tersambung. Jika send saja yang digunakan, hubungan tersambung. Tapi jika return digunakan, hubungan asli terputus. Maksudnya hubungan asli apa? Hubungan dari atas ini terputus. Bisa dimengerti nggak mau saya? Paham, Pak. Pak David. Ya. Jadi itu di-send ke device lain atau ke channel lain gitu, Pak? Ke device lain biasanya. Oh, oke. Terus return-nya dengan channel yang sama gitu, Pak? Betul. Jadi dia nggak ke channel yang lain, tapi ke channel yang sama. Betul. Jadi insert itu dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia itu menyisipkan. Jadi kita menyisipkan sesuatu di channel yang bersangkutan. Berarti source-nya tetap mesti dihubungkan juga yang bawah itu ya? Entah mic atau line-nya itu ya? Lagi-lagi gimana? Berarti di bawah kan tadi kalau line insert yang atas, di bawahnya kan tetap ada yang XLR atau yang itu tetap harus digunakan itu kan? Iya, justru yang tadinya channel 1 saya atau channel 2 saya yang isinya mikrofon, kalau tidak diinsert apa-apa, dia ya mikrofon kan gitu.
Nah, saya mau menginsert sesuatu di tengah-tengah itu. Apakah kita mau menginsert efek, atau kita mau menginsert equalizer, atau kita mau menginsert kompresor. Biasanya yang kita insert kompresor. Jadi kalau mau lebih jelas lagi di sini, mudah-mudahan ini tambah jelas ya, mudah-mudahan. Di sini ada alat lagi nih. Bentar. Di sini ada alat lagi nih. Eksternal, alat eksternal. Misalnya namanya kompresor. Di kompresor ini kan ada inputnya. Setelah diproses oleh kompresor ini, dibalikin lagi ke channel yang sama. Jadi saya menginsert kompresor di channel yang sama supaya channel yang bersangkutan yang saya insert itu bisa dibatasi dynamic range-nya, dalam hal ini mikrofon. Sudah pasti itu tuh apa ya, sudah tradisi dan sampai hari ini juga dilakukan. Kalau untuk mixer analog kita menginsert kompresor itu di setiap channel yang mikrofon ya. Baik itu drum, baik itu bass, baik itu gitar, vokal apalagi itu sudah mutlak biasanya kita insert kompresor, Pak Julianta. Ya Pak, tadi saya bingung maksudnya berarti kabelnya tetap cuma satu ya, tapi berfungsinya bolak-balik ya, send dan return berarti ya. Bagus sekali itu pertanyaan. Sangat bagus. Sebentar. Jadi kalau sebentar. Jadi saya Google ya. Saya Google insert cable. Ini dia. Bisa ngerti nggak yang saya maksud? Mengapa saya menunjukkan ini, bisa ngerti nggak? Tuh. Jadi dia dari TRS, dari tip ring sleeve, yang tip dan sleeve itu biasanya jadi send, jadi sebuah TS. Yang ring dan sleeve itu menjadi return-nya sebuah TS lagi. Oke, Bisa nangkap kebayang Pak. Nangkap. Nangkap ya, bisa kebayang dalamannya ya. Iya, jadi istilahnya stereo ke mono gitu. Iya, betul. Stereo ke mono-mono. Betul nggak gitu? Iya, Jadi yang stereo satu ke untuk mono-mono. send, yang satu untuk return, maksudnya gitu kan ya Pak? Betul. Jadi ini masuk ke mixer, yang ini masuk ke inputnya dynamic, yang ini masuk ke outputnya dynamic gitu ya. Iya Pak. Pak. Boleh dibungkus itu? Bungkus Boleh Pak, dibungkus? bungkus. Boleh dibungkus, mengulang adalah sesuatu hal yang bagus ya. Ini yang produk Nusantara, ini yang produk Klotz itu Jerman kalau nggak salah, atau Eropa sana lah. Pak, izin tanya Pak. Monggo. Andaikan nih Pak, misalnya di lapangan nggak ada kabel seperti itu Pak. Jadi mic itu dicolokkan langsung ke dinamiknya di input, output dinamik langsung masuk ke channel, boleh gitu Pak? Sama saja, betul, sama saja. Cuman masalahnya Sama saja itu Pak ya. sama saja. Dalam perjalanan sinyal itu sama saja. Itu logika yang sangat bagus sekali. Insert itu ya seperti itu sebenarnya. Ngapain kita insert? Insert udah aja dari mic masuk ke dynamic kan gitu ya. Sebentar. Saya gambar lagi ya supaya lebih pancen. Oh iya. Jos Pak. Jos. Jadi bisa saja ini saya langsung merah-merah deh. Ini langsung masuk ke dynamic baru outputnya ke channel. Kan gitu maksudnya ya? Iya Pak. Ya, jadi di sini saya punya alatnya namanya dynamic, betul nggak? Iya Pak. Betul Pak.
Kita mulai advance nih bahasanya ya, mulai disingkat-singkat ceritanya. Gini kan? Oke, Pak. Kalau tadi kan si dynamic ini ada di tengah-tengahnya channel sini, setuju nggak? Setuju, Pak. Jadi ini seperti kita pisah jadi dua, terus kita sisipkan dynamic ini di tengah-tengah sini. Kalau sekarang kan sebelum masuk channel sudah saya sisipkan dulu, kan sama saja sebenarnya. Oke, sampai sini bisa ngerti ya semuanya ya? Ada yang belum ngerti harus tanya loh. Benar ya, sudah ngerti semua. Pertanyaan saya adalah, apakah kompresor saya bisa menerima mic level atau tidak? Gitu pertanyaan saya. Kan kalau begini artinya kompresor saya, dynamic saya harus punya mic input dong. Oke, Pak. Mulai masuk di akal atau mulai tambah pusing? Masuk di akal, Pak. Gitu. Karena kalau gitu maksud saya. Karena kalau kita di sini anggap yang hafal ya, kompresor yang paling beken di dunia apa coba ya? Apa ya? DBX berapa ya? 260, Pak. 260. Ini kompresor semua orang punya. Bukan, kalau 260 drive rack 160, Pak. Aduh. Maaf, Pak. Ini aja, udah pasti. Nah, kompresor kan? Ini jualan semua, pusing nih kita kalau jualan soalnya gambarnya kecil-kecil. Tapi intinya kalau kita perhatikan dia nggak punya mikrofon input, teman-teman. Dia line input. Nggak bisa mikrofon masuk ke sini. Ini tuh walaupun dia XLR, dia nggak bisa terima mic level. Bisa ngerti nggak sih maksud saya? Ngerti, Pak. Pak. Ya, oke ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Bukan berarti nggak ada loh, ada. Tapi kompresor yang luar biasa, misalnya Neve Tube mic kompresor, gini ada. Yang kelas-kelasnya begini dia ada colokan mic ya biasanya, tapi harganya jadi harga gitu loh. Ini beneran butuh mic preamp guys. Ini bisa colokin mikrofon langsung ke sini. Tuh, mic input, bisa ngerti mas saya? Tapi ya Rupert Neve. Selamat membeli kalau judulnya Rupert Neve. Bukan berarti artinya ada harga ya, ada sesuatunya lah gitu loh ya. Kita nggak bisa ngomong itu. Ngerti nggak sih maksud saya? Oke, Pak. Harga rupa, Pak. Iya Pak Toyo. Ya ada harga, ada rupa. Ada harga, ada rupa. Nggak bisa ngomong. Gitu. Tapi kalau kompresor-kompresor yang seperti ini, yang model-model seperti ini, memang dia tetap bisa, memang untuk di-insert gitu loh. Ya, jarang banget yang bisa terima mic level. Nah itu soalnya kita kembali lagi gitu loh ya, kita kembali lagi ke dasar. Makanya penting sebenarnya untuk ke dasar. Kita kembali lagi ke dasar bahwa yang namanya mic preamp itu mic preamp itu berbeda sekali dengan kompresor ya. Mic preamp pasti menerima mic. Kompresor itu pada umumnya dia menerima line gitu loh. Bisa dimengerti? Ngerti, Pak. Aman, Pak. Aman semuanya? Aman? Benar? Saya balik lagi ya. Kalau aman. Udah aman ya?
Saya balik lagi ke sini. Ini sudah aman. Half normalized connection adalah titik seperti ini, di mana kalau tidak diganggu dia tersambung seperti aslinya itu dari inputnya. Tapi kalau kita masukkan sesuatu itu setengah, karena dia TRS kan kita bisa masukin setengah itu. Dia bisa 2 kali colok kalau dia TRS, bisa ngerti nggak sih maksud saya? Ini aman ya? Iya Pak Toyo sehari-hari. Ini ini lubang insert ini dalamnya TRS. Jadi kita bisa colokin 2 kali, jeglek-jeglek gitu bunyinya kalau dibunyiin. Ngerti gak sih Mas saya? Glek gitu. Bukan TS, bukan jeglek, udah nggak ada jeglekannya, dia kan ada 2 gitu, ada 2, ada tip, ada ring gitu. Jadi bisa 2 kali jeglek-jeglek. Kalau kita colokinnya setengah, hanya sekali jeglek gitu, itu yang kita dapatkan sennya. Berarti hubungan aslinya tetap jalan, tapi kita punya splitnya channel yang bersangkutan. Ngerti nggak maksud saya kalau saya ngomong gitu? Karena itu semakin ke sini, si mixer-mixer yang udah lumayan modern, ini kita ngomong sejarah ya. Si mixer-mixer zaman dulu itu punya insert dan punya direct. Jadi selain dia punya insert point, dia punya mic, dia punya line, dia punya direct juga. Direct tidak lain adalah untuk men-send channel yang bersangkutan mau kemana terserah gitu. Direct out namanya. Halo? Oke Pak, oke. Oke Pak. Gitu. Jadi sekarang tambah kesini tambah modern, dia ini aja insert sebenarnya juga sudah jarang sekali orang memakai. Mengapa? Karena mixer-mixer sekarang itu sudah dikasih sudah dikasih gratis kompresornya. Nyebelin nggak? Dari channel 1 sampai channel 8 itu sudah diberi kompresor gratis oleh si mixer ini. Betul nggak? Ya alhamdulillah Pak, bukannya nyebelin Pak. Betul, alhamdulillah banget. Tetapi kalau makainya kebanyakan bahaya loh, itu membuat feedback. Jadi ini yang warnanya kuning-kuning di atas yang tulisannya kom, tuh kom. Ini semua adalah kompresor. Oh bukan 8 ya, 6 ya? 8 ya? 8. Jadi dia memberi insert point, otomatis alhamdulillah sudah dikasih juga kompresor sebenarnya. Jadi ini one knob kompresor namanya, kita tanpa mengerti kompresor apa. Yang penting ini kita naikkan sewaktu ada orang ngomong, ada orang nyanyi, kita naikkan. Kalau warna kuningnya ini nyala, berarti kompresor kita bekerja. Dan kompresor kita selalu bekerja jika sudah menembus kekerasan tertentu. Begitu. Pak, Ya, monggo. Izin tanya lagi Pak. Iya, monggo. Khusus di Yamaha, kompresor ini knopnya berfungsi sebagai threshold atau outputnya Pak ya? Dua-duanya. Di sini kita bisa lihat khusus Yamaha ya. Iya Pak, khusus Yamaha. Nih, di sini dilihat kompresor karakteristiknya dia. Ya, itu gambarnya seperti ini, yang tadinya lurus seperti ini. Begitu kita putar ke kanan, itu dia berpengaruh thresholdnya dan gainnya. Gainnya dari 0 sampai plus 9, thresholdnya dari plus 20 sampai minus 5. dBu. Oke Pak. Nah ini, gambar ini bisa dimengerti jika, itu dia tuh. Jika kita bisa mengerti ini. Kalau kita tidak mengerti ini, gambar tadi gimana cara ngertiinnya, saya bingung. Gambar inilah yang tadi digambarkan, gambar kompresor inilah dasarnya, gain inilah dasarnya, rasio inilah dasarnya, ya, attack time dan segala. Ini harus kita pelajari dengan, saya malah pernah bikin kelas khusus 4 kali pertemuan hanya ngomongin dynamic gitu loh, nggak ngomongin apa-apa, hanya ngomongin dynamic.
Karena ini tidak mudah untuk mengerti ini secara dalam. Nah, nanti kalau kita sudah mengerti ini secara dalam, waduh ini gen saya apa? Saya dikompres habis ini. Cek. Oke, sekarang enggak. Kalau kita tidak mengerti ini secara dalam, itu berbahaya sekali dengan urusan kalau kita mau belajar ducking. Yang tadi balik lagi. Ya, tolong diingat-ingat gambar ini. Itu ada mirip-miripnya sama yang ada di mixer ini pasti. Sama ini. Betul nggak? Betul, Pak. Jadi di digital mixer hampir semua gambarnya seperti itu. Maka mutlak kita mengerti basicnya, kalau enggak kita ngelihat gambar bingung, susah. Nah, karena saking banyaknya yang bingung, maka daripada salah pakai, diberilah sekarang yang disebut kompresor satu knob gitu loh. Jadi udah nggak perlu tahu gain, threshold, rasio, knee, dan sebagainya, udah lupakan itu. Yang penting putar aja kompresor ini sampai begitu ada orang ngomong keras, lampu kuningnya nyala. Tapi kalau orang itu lagi normal, ngomongnya lagi normal, jangan nyala. Hati-hati loh. Jadi kalau vokal kita, kalau mikrofon kita itu atau sumber suara kita itu selalu kuningnya ini nyala, itu berarti kita kebanyakan muternya. Bisa ngerti nggak maksud saya? Boleh nggak? Boleh saja, tetapi jadi tidak ada dinamika. Itu sebenarnya yang saya mau tegaskan banget, yang tadi dari pertama kali saya bicara, bahwa TV nasional audionya dulu ya, sekarang udah nggak. Dulu itu TV nasional audionya nggak ada keras, nggak ada pelannya. Segitu aja udah gitu. Mau dia film horor, mau dia itu sepak bola, mau dia itu drama, mau dia itu news, berita, mau dia itu nyanyi rock, mau dia itu nyanyi dangdut, mau dia itu nyanyi apapun, nggak ada keras pelannya. Pertanyaan saya, apakah enak kita mendengarkan materi seni di mana perlu dinamika? Kadang-kadang keras, kadang-kadang pelan. Kadang-kadang keras, kadang-kadang pelan. Gitu. Apakah menyenangkan kita menonton film horor yang tidak ada keras pelannya gitu? Bisa dimengerti maksud saya? Ngerti, Pak. Ya, jadi hati-hati bermain dengan kompresor ini gitu. Dan banyak sekali orang salah menerima bahwa yang namanya kompresor itu buat membesarkan volume. Tidak. Kalau mau membesarkan output itu kita pakai channel fader. Ini dia yang sekarang posisinya lagi ada di Unity. Ini posisinya ada di 0 dB. Di atas itu 10 dB boost, ke bawah dia sampai tak hingga, ditahannya tak hingga ya. Jika kita lihat mixer posisi seperti ini adalah supaya bagus kelihatannya. Pada pelaksanaannya tidak pernah mixer ini posisinya selalu ada di sini. Alangkah salahnya orang yang mengoperasikan mixer ini selalu di sini. Kalau kurang keras kita bermain gain. Kurang keras ya udah gainnya kerasin. Kurang pelan gainnya kecilin. Itu pengoperasian mixer yang salah. Gain ini untuk mencari input, bukan untuk mencari output. Untuk mencari output itu adanya di channel fader di sini. Gain seberapa besar sumber suara masuk ke, gain adalah seberapa besar sumber suara masuk ke mixer. Harus berada di headroom kurang lebih, makanya di sini ada tanda-tanda yang agak-agak aneh. Di sini ada yang tebal, ada yang tipis. Kalau dia ditutup seperti ini, gainnya udah mentok ke kiri masih juga kebesaran, artinya lampu peaknya nyala. Di sini pasti ada lampu. Nah, lampu peaknya ini nyala. Padahal gainnya sudah ditutup habis ke kiri. Maka apa yang harus kita lakukan? Tolong dibantu saya. Tombol pad, Pak. Mantap. Berarti tombol pad harus kita tekan. Dan dalam posisi normal itu seluruh high pass filter tolong di-on-kan.
Kalau kita punya subwoofer dan kita memang perlu ada channel yang mengandung 100 Hz, dengan syarat ya sekali lagi bahwa memang ada channel yang mengandung 100 Hz ke bawah dan kita punya subwoofernya, baru kita buka. Siapa tahu lebih enak. Tapi jika kita tidak yakin kita punya subwoofer yang cukup baik dan kita tidak yakin sumber suara kita perlu mengeluarkan 100 Hz di loudspeaker kita, ini tolong ditekan. Mengapa hampir di semua channel itu ada high pass filter, di sini tetap ada high pass filter walaupun tidak ada pad untuk digunakan. Jadi posisi mixer ini pada posisi normal itu high pass filternya on. Ditekan maksudnya. Pak, tanya Pak. Ya. Kalau kita tidak punya subwoofer dan tidak ada sources yang rendah sekali dan high pass filternya off, kenapa Pak? Artinya tidak diaktifkan. Nanti dia menerima background noise. Oh, itu ya Pak ya. Jadi kalau di handphone kita sekarang ada spectrum analyzer, ada real time analyzer yang 31 band itu, dan dia posisinya lagi di auto gain, itu pasti spektrum kita. Bentar, kebetulan saya punya. Sebentar ya. Bentar, saya udah lama nih saya nggak kasih lihat karena adanya di iPad dan iPad saya udah lama sekali udah nggak upgrade. Sebentar. Oke. Bentar. Dulu kan ngajar onsite gitu, jadi pakai iPad daripada pakai mereknya orang gitu loh. Takutnya ada yang tersinggung. Sini malah nggak ada. Ngerti nggak sih mau saya yang saya sebut spectrum analyzer? Spectrum analyzer bisa ngerti? Atau ada yang ngerti? Kita tuh tanpa sadar itu ya di sekeliling kita itu selalu ada frekuensi rendah. Tanpa kita sadari. Entah dari manapun itu, dari kompresor AC, dari ujung mana kita nggak ngerti. Tapi kita itu selalu mendengar low frekuensi sebenarnya. Tinggal batas kekerasannya seberapa. Nah itu kalau high pass filternya nggak kita on kan ikut masuk ya. Iya Pak. Gitu. Jadi background noise genset kali ya Pak ya. Genset kan jauh. Iya. Kedengeran cuman kan low frekuensinya masuk. Low frekuensinya tembus kemana-mana. Ya untungnya telinga kita kan memang kurang peka di frekuensi rendah. Masking juga Pak sama suara band yang lagi denger kan, intinya gitu ya Pak ya. Iya. Nah itu kita mau kalau mau melalui, artinya kita mau melawan suara low itu kan gitu kan. Di belakang. Ya. Oke. Gitu ya Pak Dok ya. Jadi high pass filter ini penting. Sangat-sangat penting. Bahkan kalau di Mixer Digital high pass filter ini angkanya bisa kita rubah-rubah. Apakah di 100, 70 dan sebagainya. Artinya di sini aja kan bisa dirubah nih di sini. Di sini high pass filternya bisa saya rubah banget gitu. Ini sekarang ada di berapa high pass filter saya? Bisa kelihatan? Teman-teman, high pass filter saya sekarang ada di berapa? 80. Nih. Ini 53 Hz Pak. Bagus. Ini suara saya berarti 53 Hz ke bawahnya nggak dimasukin ke streaming gitu ya. Ya emang tidak pernah ada suara saya 53-nya. Tapi ini saya selalu aktifkan karena background noise di kamar saya ini dari kompresor AC, dari indoor AC ada semua. Artinya kalau begini seharusnya sih lebih bersih suara saya artinya tidak gitu loh. Tetapi kalau keterlaluan ya suara saya hilang. Suara saya kebetulan mengandung frekuensi di bawah 600. Sekarang jadi nggak enak, walaupun aslinya juga nggak enak Pak Toyo suara saya, tapi lebih nggak enak lagi kalau diginiin. Setuju nggak? Pak David. Ya. Pak Julianto kurang keras loh bunyinya Pak Julianto.
Tadi itu bagus Pak. Ya, gitu Pak. Kalau yang di interface-nya udah diaktifin HPF-nya. Kalau tombol pad yang di mixernya Yamaha AG itu sendiri masih perlu ditekan nggak? Kalau nggak pick nggak apa-apa, nggak usah ditekan. Itu hanya kalau mikrofonnya terlalu bagus atau sumber suaranya terlalu besar, baru kita tekan padnya. Oke, makanya barusan Bapak bilang suara saya kecil, soalnya saya tekan. Nggak usah. Nggak usah ditekan. Itu kalau mikrofon kita yang harganya 160 juta gitu, itu biasanya sangat sensitif. Jadi masuk ke mixer yang harganya 1,6 juta nggak mampu mixernya. Gitu Pak Julenta. Makasih Pak. Oke. Ya. Sekarang kecil lagi tapi suaranya Pak Julenta. Iya dikecilin barusan sampai rapat. Oh sambil rapat, ya ampun. Oke. Ya ini suara saya kalau lama-lama kalau terbiasa begini juga sebenarnya orang yang namanya kuping manusia tuh gampang ditipu gitu loh. Kalau terbiasa begini juga nggak protes gitu. Padahal suara saya nggak begini. Suara saya mengandung bass sedikit lah gitu. Tuh cek 1 2 3 kan jadi nggak aye gitu. Bungkusnya sampai sini. Saya balik lagi ke mixer kita. Jadi di mixer ini tanpa kita insert kompresor sudah ada kompresornya. Kompresor ini tidak usah kita mengerti dalamannya, tapi kita cukup memutarnya saja. Jika sumber suaranya keras, kompresor ini bekerja. Bagaimana bisa tahu bekerja? Dengan lampu kuning ini. Oke, jadi di bagian sini harusnya sudah beres. Dari kompresor ke atas ini sudah beres. Karena kalau sebuah mono channel kita sudah mengerti semuanya, harusnya seluruh mono channel sama saja. 48 volt kita sudah ngerti, high pass filter kita ngerti, pad yang kebetulan di sini minus 20 dB kita sudah mengerti, gain kita mengerti, gain ini bekerja tergantung inputnya. Kalau inputnya line dia akan berbeda dengan inputnya mic. Kita bisa lihat di situ. Ya, di sini angkanya ada yang minus 10 sampai kelihatan nggak, teman-teman? Angkanya ada yang minus 10 sampai minus 34, betul nggak? Kelihatan kan? Minus 10. Ini minus 10 atau plus 10? Plus 10 sampai minus 34, atasnya minus 16 sampai minus 60. Ya. Yang satu line, yang satu mic. Bisa dimengerti maksud saya? Bagus? Halo? Iya Pak. Ya Pak. Oke. Kirain udah pada tidur. Oke ya. Saya lanjut ya. Berarti yang atas beres ya. Saya ke bawah lagi yang kita sebut daerah sectionnya EQ, daerahnya equalizer. Itu yang warna hijau di mixer ini kebetulan. Pertanyaan saya, jenis equalizer yang ada di mixer ini itu disebutnya jenis apa? Ada 2 jenis. Dan ini bahasa umum harusnya. Kita sebagai seorang pro audio yang sudah ada di advance, berarti sudah lewat 16, harusnya udah pernah tahu ini, cuman lupa mungkin. Parametrik dan grafik, Pak. Parametrik? Grafik. Halo? Grafik, Pak. Kok grafik ya? Parametrik, Pak. Waduh. Kan cuman high, mid, low. Parametrik, Pak. Tri apalah. Ini dia. Nah, loh. Makanya saya bilang kan nggak ada salahnya kita ngulang, karena saya nggak terima kalau lulus advance tiba-tiba lupa yang ini sangat ini soalnya sangat apa namanya? Sangat bahasa umum gitu loh ya. Di semua spek
mixer ya seperti ini tulisannya. Jadi mau nggak mau saya mesti ulang gitu loh. Grafik kan Pak? Oke. Jenis EQ. Ada yang hanya satu tombol, tulisannya high, middle, low. Atau tulisannya treble, mid, bass. Gitu kan? 3 band. 3 band apa? 3 band jenis EQ-nya apa? Grafik Pak, equalizer. Oh, grafik sih, Pak. 3 apa? Parametric band kan Pak. single. Susah banget ya ngafalin ginian ya. Ini namanya. Apa Pak? Iya, ini namanya. Oh, selfing. Iya. Ya dong, udah denger dong dari kapan tahu kali Pak Dok. Iya Pak. Itu dia gunanya Pak. Iya. Pokoknya saya nggak terima kalau udah lulus advance kita minimal nggak nyebutin fix atau Maaf selfie. Pak, maaf Pak. Gitu loh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa jadi belajar lagi, Pak? Nggak apa-apa. Tapi maksud saya akan ulang-ulang Gunanya terus. belajar lagi. Iya, saya akan ulang-ulang terus gitu loh bahwa ada jenis equalizer yang namanya selfing, tinggal tergantung berapa band, ya. Gitu loh maksud saya. Selfing sama dengan fixed EQ, artinya frekuensi dan bandwidth sudah ditentukan oleh pabrik. Ya, ini artinya pelan-pelan aja. Kita lama-lama bosen juga dengar akan hafal sendiri. Dan akan menguap juga. Enggak dong, jangan menguap lagi kalau udah nempel. Jangan menguap lagi. Makanya kalau sering-sering ngobrol sama orang audio pasti akan atau baca-baca speknya mixer pasti ada tulisan beginian. Baik itu di digital, baik itu di analog, baik itu di mana-mana. Ya di EW juga Pak Dok. Sama saja gini. Iya Pak. Jangan menguap lagi. Nguapnya ngantuk, Pak. Ngantuk nguapnya. Nah, itu benar tuh Pak, Panim. Santai. Ingin Pak, bawaan hujan sini. Bawaan hujan jadi lupa ya selfing. Fix EQ ya, frekuensi dan bandwidth sudah ditentukan, sudah fix. Supaya nggak lupa saya ulangi lagi, biarin, biar benar-benar nggak lupa. Ini yang sudah fix berapa band? 2. Bagus. Yang high difixkan di berapa hertz? Yang high fixnya di berapa hertz? Waduh. Nggak kelihatan Pak, plus 15. Hah? Frekuensinya? 8 kHz. 8 Pak. Itu 8 kHz. Yang low? Yang low fixnya di itu kelihatan 125 120 ya. 125. 125. Ngerti nggak sih mau saya? Ngerti Jadi, Pak. Ya, jadi yang high sudah pasti center frekuensinya 8 kHz. Yang low sudah pasti center frekuensinya 125 Hz. Makanya tadi saya bilang kalau pakai handphone kelihatan nggak? Ini saya pakai layar lebar. Kalau di sini saya pakai TV. Nah, ini pakai handphone, iya Pak, bisa di zoom, baru kelihatan. Oh iya, pakai handphone bisa di zoom ya, bisa di pinch out ya. Iya, bisa di stretch. Iya. Iya. Ya kelihatannya jadi low-nya sudah fix. Sekali lagi, fix EQ artinya center frekuensinya sudah fix. Frekuensi utamanya sudah fix. Di mixer ini yang sudah fix itu 2 band. Yang high di 8 kilo, yang low di 125. Tapi yang middle itu bisa dirubah frekuensinya. Dari berapa sampai berapa? 250 sampai 5 kHz. Gitu. Jenis EQ yang frekuensi senternya bisa kita pilih
setelah dipilih frekuensinya baru mau kita cut atau kita boost, kan gitu. Jenis equalizer yang seperti ini kita sebut Sweepable. bagus sekali. Akhirnya Pak Dok. Atau semi parametrik. Saya tidak menyalahkan kalau lupa loh. Mengapa saya ingat orang setiap hari saya ngajar? Gimana kalau enggak juga lupa. Orang setiap hari ngajar ya waduh keterlaluan kalau lupa. Ya, semi parametric EQ atau sweepable EQ atau sweeping EQ sama saja. Kata dasarnya sweep itu adalah frekuensi dapat dipilih. Bandwidth tidak dapat. Bandwidth sudah fix. Yang paling keren baru yang namanya yang jenis yang paling keren namanya fully parametric. Fully parametric. Bukan semi parametric tapi sudah fully Ini semua EQ nih. Kita begitu ngomong selfing, sweep atau semi parametric atau parametric itu kita berbicara EQ. Fully parametric semua parameter bisa dioperasikan. Baik itu frekuensinya pasti frekuensi dapat dipilih, bandwidth dapat dipilih. Yang maksudnya frekuensi dapat dipilih itu dari tadi adalah center frekuensi ya namanya. Frekuensi utama, frekuensi center. Ya, jadi kembali lagi. Sampai sini oke ya? Sampai sini oke? Saya balikin lagi nih ke sini nih. Pak, kalau grafik equalizer apa, Pak? Oke, grafik oke. Gini ya. Gini dong. Gini dong. Misalnya ini, grafik equalizer nih yang buat gitar ini. Ya. Buat pro audio seperti ini. Biasanya dia berapa band? Yang buat audio? 31. 31. Pertanyaan saya, frekuensinya bisa kita pilih atau sudah difikskan? Sudah difikskan. Bagus. Bandwidth-nya sudah fix atau bisa dipilih? Sudah fix. Berarti 31 band ini fix atau semi atau parametrik? Fix. Bagus. Yang kita sebut grafik equalizer tidak lain adalah berapa band fix EQ. Masuk di akal nggak maksud saya? Kan nggak bisa dipilih, frekuensinya sudah ditentukan gitu 20, 25, 31,5, 40, 53. Harus apal ya Pak ya. 31-nya. Enggak juga. Saya juga kadang-kadang suka lupa. Enggak harus hafal, tapi kalau hafal ya lebih gaya aja gitu. Karena memang angkanya begitu, nggak mungkin enggak. Angkanya sudah fix seperti itu. Semua grafik ikut 31 band, angkanya seperti itu. Oke? Halo. Ya, Pak. Oke. Berarti jenis equalizer saya di sini, ini high pass saya lepas ya. High pass saya lepas. Berarti equalizer saya yang ada di mixer saya ini, sekarang ini
Itu jenisnya yang mana? Fully parametric. Bagus sekali. Karena semua parameternya bisa saya atur. Quality faktornya atau bandwidth-nya saya bisa atur, frekuensinya saya bisa pilih, baru kita mau cut atau kita mau boost. Dan sudah pasti kalau kita punya mixer digital, maka sudah dapat dipastikan jenis equalizer-nya adalah fully parametric. Contoh, ini cek 1 2 3 cek 1 cek 1 2 3 cek 1 2 3 cek. Apa yang saya lakukan terhadap suara saya? Tolong dibantu saya. Dikatakan. Boosting. Boosting frekuensi Mid 1 kilo. 1 kilohertz. 1 kilohertz saya boosting berapa? 20 dB. 18. 18. Bagus. Saya Oh, saya boosting. lihat sebelah kiri. Ya, betul nggak? Ini Ya, Pak. plus 18 dB pada center frekuensi 1085 Hz dengan quality factor 10. Itu bahasa sangat-sangat profesional. Hanya kita yang ngerti itu. Nah, itu Q-nya gimana, Pak? Kalau mau dilebarin, Pak? Ini? Iya, Ini yang ininya, di nomor 2 itu. yang ini kan? Yang di nomor 2 ini Q-nya. kalau mau dilebarin digituin. Oh, di atas itu ya, Pak, yang Cek. biru. Cek 1 2 3 cek 1 2 3. Sekarang quality factor saya 0,45. Berarti banyak sekali frekuensi yang terbawa terbus dibanding kalau quality faktornya saya besarkan. Quality factor berbanding terbalik quality factor atau Q berbanding terbalik dengan bandwidth. Mau dibahas nggak sampai tuntas atau forget it? Yang penting quality factor berbanding terbalik dengan kelebaran. Kalau dia lebar justru quality faktornya sempit. Kalau quality faktornya besar, bandwidthnya sempit. Mau dibahas nggak? Suara terbanyak. Boleh Pak, biar nggak lupa. Rumusnya Pak, rumus. Serius nih Pak Anim. Angkanya besar berarti dia lebih kurus gitu ya, Pak ya. Gitu, iya. Kita bahas aja ya, supaya tuntas ya. Monggo, Boleh Pak. nggak? Iya Pak. Ih, Pak Indra kenapa ininya? Jaringannya? Apa saya? Pakai vocoder, Pak. Tuh, oh berarti Pak Indra beneran. Pak Indra jarang-jarang jaringannya begini. Pak Anim yang Salah. kalau Pak Anim setiap Lagi hari. musim. Lagi musim Pak. Pak Anim beli Indosat, Pak. Ketularan Aman. Pak Anim, Pak. Pak Mulyo kemana? Pak Mulyo emang nggak ada di kelas ini, ada kan? Emang ada ya Pak Mulyo? Oke. Quality factor. Disingkat menjadi Q. Mulai nih. Rumusnya adalah Q sama dengan center frekuensi dibagi dengan bandwidth. Contoh. Center frekuensi 1000. 1000 apa ini? Frekuensi satuannya apa? Hertz, Pak. Hertz. Oke. Contoh, center frekuensi 1000 Hertz. Saya mesti pakai ini. Sebentar. Supaya ngerti ya, saya harus pakai ini. Saya baru kepikir pakai ini bisa lebih bagus. Ini kalau saya cut aja ya.
Ini saya cut segini. Suara saya pasti jadi jelek banget ini. Suara saya mengandung 1 kilo banget, malah saya buang, kan lucu jadinya bunyinya sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang menyenangi bunyi seperti ini agak lucu berarti orangnya. Bisa ngerti nggak sih maksud saya? Ngerti, Pak. Suara manusia itu benar-benar mengandung frekuensi middle, kenapa kok malah dihilangin gitu loh? Yang mau gitu loh. Itu maksud saya. Ini sekedar contoh bahwa saya 1000 Hz-nya ini anggap 1000 ya. Ini bisa nggak saya bikin 1000? 1000. Hz-nya saya cut 18 dB. Bisa ngerti mau saya? Pak. Oke. Pertanyaan saya, kalau dia saya cut 18 dB, berarti 3 dB dari 18, dari minus 18, 3 dB dari minus 18, itu ada di frekuensi berapa? Kurang lebih. 15, Pak. Di 15 ya? Bentar. Berarti kalau saya kasih garis, kalau saya kasih garis, dia kurang lebih ada di 15 ya. Di sini kurang lebih. Boleh nggak gitu? Ngerti nggak maksud saya? Ini anggap 15. Anggap ini 15. 3 dB dari 18. Ngerti nggak sih maksud saya? Maka saya bisa ngerti maksud saya. Anggap ini 15. Maka saya punya garis potong 1, garis potong 2. Ngerti nggak tuh? Bisa ngerti nggak sih maksud saya? Ini ada garis perpotongan antara 15 ini. Sebentar. Supaya pasti ya. Nanti. Ini 15-nya kan ada di sini nih. Lebih bener dong. Sampai ke sini kan 15 nih. Ngerti nggak maksud saya? Ini yang mesti kita perkirakan. Frekuensi yang perpotongannya ini kurang lebih berapa hertz? Kira-kira aja kira-kira. Perpotongan antara minus 15 dengan perpotongan bandwidth-nya ini, dengan perpotongan dia turun ini, di sini kan ada titiknya nih. Ngerti nggak maksud saya? Halo. Itu di 800 kali ya, Pak ya. Gitu misalnya, betul. Ini yang saya kasih hati aja ya. Tuh. Ini hati yang pertama di sini, ini kurang lebih perpotongannya ini anggap 800 misalnya. Yang ini berapa? 1200. Misalnya. Jadi yang namanya bandwidth dalam dunia per equalizeran parametrik seperti ini itu adalah maksimal boosting atau maksimal cut-nya minus atau plusnya itu kita bedakan 3 dB. Lalu kita kasih garis seperti ini, maka akan ada garis perpotongan ini yang saya kasih hati. Jelek ya kalau hati. Jangan pakai hati ya. Gini aja kelihatannya. Titik aja Pak. Titik kumacara nanya. Bintang, Pak, bintang. Di sini nih. Bintang mana? Nah ini. Di sini kan, betul nggak? Di sini kan. Perpotongan antara minus 15 ini dengan perpotongan yang warna hijau ini, betul ya? Teman-teman ngerti nggak? Tadi Pak Dok udah menyebutkan angkanya kurang lebih yang bawah ini 800. Karena kalau kita tarik ke bawah kurang lebih dia ada di 800. Yang ini kurang Kira-kira ya Pak. Kira-kira aja kira-kira. Yang bawah ini kurang lebih 800, yang atas ini kurang lebih 1200 gitu ya. Halo? Ya Pak. Iya Pak, siap. Ya Pak, ya. Iya Pak, iya nih. Iya ya, jadi saya sekarang bisa masukkan ke rumus kan. Center frekuensinya kan 1000. Berarti Q sama dengan 1000. Aduh.
dibagi dalam kurung frekuensi yang tinggi, tadi perpotongannya dibagi frekuensi yang rendah. Tadi yang tinggi 1200 kan katanya? 400 berarti ya Pak. 1200 Bagus. kurang 800. Bagus. Gini. Bagus. Berarti Q-nya sama dengan 1000 bagi 2,5. Pak Anim suka ngaco kalau ini ngitung. Pak Anim hasilnya Pak. Bener loh Pak Anim loh. Bener Pak hasilnya Pak. Pak Anim bener ya? Bener, Betul, Pak. hasilnya 2,5. Mantap. Kok bisa Hidup Pak Anim. Malam ini Pak Anim lagi ini nih. Gini ya? Oke. Q itu satuannya apa Pak? Nggak ada. Cuma 2,5 gitu doang Pak. Iya, karena atasnya hertz, bawahnya hertz kan habis Pak Dok. Iya Pak. Ini contoh yang berikutnya ya, contoh yang berikutnya ya. Boleh nggak? Contoh yang berikutnya misalnya saya frekuensi lebih lebar gitu misalnya. Jadi dia sebentar, pelan-pelan ya teman-teman, sabar ya supaya nempel terus siapa tahu. Sekarang saya sempitkan begini. Atau lebarkan banget begini. Lebarkan banget aja ya. Lebarkan banget. Saya gambar lagi seperti tadi. Dia ada di minus 15. Halo? Di sini. Maka sekarang frekuensinya berubah dong. Yang tadinya 800 ke 1200 sekarang ini 600-an. 500. Yang ini 1500. 1500. Oke. Bisa Mantap. ngerti ya maksud saya? Oke. Tadi kan 800 sama 1200, sekarang 500 dengan 1500. Gitu boleh? Boleh, Pak. Oke. Saya masukin ya. Suara Bapak jadi kecil. Hah? Suara saya kecil. Jauh ya suara saya dari mic tadi ya. Oke, jadi sekarang Q-nya berbeda. Q sama dengan center frekuensinya tetap 1000, tapi bawahnya berubah menjadi berapa kurang berapa? Yang barusan disebut? 1.500. 1000 kurang 500. Q-nya jadi berapa Nim? Ayo Pak Nim cepat pasti. 1. Hah? 1, betul Bener Pak. Mantap. Hari ini Pak Anim lagi top. Jadi kita sekarang mengerti begitu si Q faktor ini, begitu quality factor atau Q faktor ini atau Q ini menjadi kecil, itu ternyata bandwidth-nya menjadi lebar, betul nggak? Iya Pak. Jenis equalizer yang mempunyai quality factor seperti ini terkenal dengan jenis Fully parametric. Fully parametric. fully parametric. Semi parametric tidak punya Q. Semi parametric hanya punya F dan gain. Hanya punya frekuensi dengan desibel. Hanya punya hertz dengan desibel. Tidak pernah punya Q. Yang punya Q hanya fully parametric. Jadi Punya sekarang, Pak, cuman udah fix Pak. Punya, sorry, betul, bagus sekali. Punya tetapi sudah ditentukan oleh pabrik. Mengapa ini saya ngotot seperti ini? Karena percaya atau tidak, cepat atau lambat kita akan bertabrakan dengan yang namanya quick Q factor ataupun constant Q. Sekarang bahasanya tambah lama tambah banyak gitu loh. Sementara basicnya kita belum terkejar, bahaya sekali gitu loh. Lama-lama kita akan putus asa, udah deh gitu loh. Nah itu yang saya nggak mau gitu loh. Kita sebagai warga negara Indonesia harus ada, walaupun kecil sekali, harus ada kelompok yang kita benar-benar mengerti basic untuk profesional audio gitu loh maksud saya.
Nggak mungkin saya sendiri gitu loh, nggak mungkin. Saya lagi berusaha punya komunitas yang bahasa basicnya itu bisa mumpuni gitu. Jadi kita bisa baca spek, kita bisa ngobrol sama orang luar yang merasa dirinya lebih pinter, tidak gitu loh. Siapa bilang? Tidak, sama sekali tidak. Dan jujur saya katakan banyak sekali di luaran sana orang-orang yang so tahu gitu loh, ya. Di luar Indonesia maksud saya. Gitu. Di pabrik-pabrik itu mereka kalau saya yang datang itu nggak ada ampun kalau buat saya. Kalau mereka ngomongnya salah, sekedar dagang, salah lawan dia cara ngomongnya. Bisa dimengerti maksud saya? Karena kita akan bertabrakan sama yang seperti itu. Kita akan bertabrakan bahwa ini saya tambah 0,4 dB frekuensi 700 Hz-nya. Oke, sekarang minus 2 dB 700 Hz-nya. Apakah bisa orang membedakan suara saya? Begini dengan begini. Gimana cara ngebedainnya? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mana bisa? Kecuali udah lebih. Nah, kurang lebih seperti ini. Ada bedanya, tapi masih sedikit juga. Susah juga. 1, 2, 3, 1. Tapi kalau begini baru berasa harusnya. Itu pun kalau kita perhatikan. Jadi dB-nya harus besar, quality faktornya harus kecil, baru berasa banget kita meng-EQ. Kalau kita meng-EQ-nya quality faktornya sangat besar, ini sebesar-besarnya fully parametric yang ada di mixer ini 10, ada yang bisa lebih besar. Oke, kalau dia sangat sempit, lekukannya ini sangat sempit, bisa ngerti lekukan sih, apa sih namanya nih? Apa Jurang, ya? Pak, jurang. Kalau jurangnya ini sangat sempit sekali, bisa ngerti nggak sih mas saya? Kalau ngomongnya suka palung. Apa namanya? Palung, Pak. Kok palung sih? Palung ya bener ya? Kan kalau di laut itu ada palung laut itu. Kalau di laut, kalau di audio beda. Iya bener. Saya susah banget gambarnya. Lembah, gunung dan lembah. Iya lembahnya ini betul Pak Nim. Maksud saya jurang Pak, kalau sempit jadi jurang kata Pak Nim, benar Pak. Iya, kalau dia jadi gini, bukan. Saya gini. Karena dalam bahasa Inggris kalau dia itu sangat sempit seperti ini, sempit banget seperti ini. Dalam bahasa Inggris ini disebutnya notch. Notch dalam bahasa Indonesia adalah pelajaran bahasa Inggris dimulai. Notch filter. Maka kita akan percaya deh sama saya, kita akan bersinggungan dengan itu. Udah deh, saya bukannya mengada-ngada. Kita akan bersinggungan dengan itu. Ya, ada yang namanya notch filter. Kita buka aja ya supaya nggak lupa dan supaya ingat terus, mudah-mudahan. Kalau lupa, ulang lagi sampai benar-benar ingat. 31 band, bandwidth-nya berapa oktav? 1/3. Nah, itu kan Pak Dok udah ingat kalau itu langsung. Nggak mungkin lupa, Pak Dok nggak mungkin bisa lupa lagi. Bahwa yang namanya 31 band itu pasti 1/3. 1/3 oktav. Di dunia begini gitu loh, kan keterlaluan tuh. Art 31 351 IQ 31 band 1/3 oktav 1/3 oktav, nggak ada yang 1/4 oktav, nggak ada, sudah pasti begini. Nggak ada cerita. Ya, karena dari satu frekuensi ke frekuensi yang lain jaraknya berapa oktav? 1 oktav. 1/3 oktav, Pak. Pak Dok error lagi kan. Pak Dok dari pagi pasti praktek ya. 31 band berarti dari satu
dari satu frekuensi ke frekuensi lain sepertiga oktav gitu ya. Karena itu angkanya 20, 25, 31,5, 40 kan. Oke, yang tadi kita mau Google itu notch. Yang saya ingat pokoknya ini oktavnya beda sama oktavnya not ya Pak ya. Oktavnya Sama. notasi. Sama. Sama ya Pak ya? Sama. 220 satu oktavnya 440 gitu ya Pak ya? Iya, betul. Banget. Bentar ya, sebentar lagi kita urus ya. Ini dia. Notch filter are generally used to compensate the effect of resonant modes that may result in a large magnitude pitch. Artinya kalau kita mau menghilangkan feedback, itu yang kita gunakan notch filter, bukan grafik EQ. Grafik EQ merubah bunyi. Notch filter tidak merubah bunyi karena saking sempitnya. Masuk di akal nggak itu? Ya, jadi kalau lupa, di Google saja notch filter for feedback, keluarlah begini. Halo, oke. Jadi merubah apa Pak? Kalau nggak merubah bunyi Pak? Dia menghilangkan sebuah frekuensi. Frekuensi tapi Q-nya apa ya Pak? Bisa dibilang Q-nya besar apa kecil ya Pak? Besar Bahasanya, sekali Pak? Q-nya, besar sekali. Q-nya besar sekali. Iya, artinya bandwidthnya sempit. Kurus banget, ya sempit banget. Ya, kurus banget. Kurus banget. Jadi hanya satu frekuensi yang dihilangkan. Orang nggak sadar, nggak nyadar gitu loh. Ada frekuensi. Kena frekuensi yang lain. Iya. Karena frekuensi yang lain nggak kena ya. Nggak apa-apa, hari ini full matematik aja deh. Tanggung kalau udah begini. Yang namanya oktav. Oktav itu satuan dari, ayo, oktav satuan dari not. Hah? Waduh. Satuan dari not atau oktav 8. Mulai nih. Aduh Pak, ini udah mulai nggak bisa pegang tempo nih. Satuan dari frekuensi. Satuan frekuensi. Hertz, Pak. Satuan frekuensi kan hertz, Pak. Hertz. Satuan dari kekerasan. Desibel. Satuan dari apa oktav? Udah ini, ya ampun. Dari tadi juga kita bicarakan ini. Oktav adalah satuan dari bandwidth. Siap salah. Siap salah. Oktav adalah satuan dari bandwidth. Makanya maksud saya, udah dah. Saya ngotot oktav pokoknya. Bukan ini Pak, interval dari satu not ke not yang lain gitu. Oke. Nah, kan sama kayak saya tadi jawabannya. Bentar. Enggak ada yang salah. Tapi bentar. Rumusnya adalah begini. Ini udah juga. Frekuensi yang tinggi dibagi dengan frekuensi yang rendah. Sama dengan 2 pangkat oktav kan. Gitu. Jadi kalau frekuensi yang tinggi 440, frekuensi yang rendah 220, ini sama dengan 2 pangkat berapa? 1. 2 pangkat 1. Berarti N sama dengan 1 kan? Siap. Dari 220, ada Mahir ya? Mahir baru datang ya? Dari tadi Om, aku tadi telat 15 menit. Cuman masalah ternyata ini nyoloknya kurang masuk. Pantesan tadi saya mau nanya kok nggak disautin. Mic-nya kurang masuk ya? Iya. Nggak kedengeran ya? Pantesan mau nanya.
Wah, kasihan Mahir pasti udah sakit hati tadi saya tidak dianggap. Enggak Om, enggak Om. Jagoan matematik padahal nih. Makanya dari tadi saya bingung, biasanya ada yang jawab. Mahir hilang. Tadi apa suara saya gak kedengeran tadi. Ya udahlah, saya nyimak aja lah. Ternyata kurang masuk gitu. Aduh. Iya. Hati-hati. Pak Mahir murid kesayangan Pak ya. Mahir murid kesayangan. Semuanya lah disayang semua ini. Mahir the alligator. Mahir, pasti Mahir. Amin. Dari 220 Hz ke 440 Hz berapa oktav? 1 oktav, Pak. 1 oktav. 1 oktav. Membuktikan rumus saya benar, setuju nggak? Setuju Om. Oke. Dari 110 Hz sampai 440 berapa oktav? 2. Yakin? 2 pangkat N kan ya. 2 pangkat N. Bagus. Gitu Mahir. Siap. Berarti 2 oktav. Gitu. Kan berarti rumus ini yang paling benar sebenarnya. Ini yang harus kita hafalkan. Kalau kita hafal rumus ini, kita nggak pernah lupa lagi. Mudah-mudahan. Siap. Dan kita ngerti oktav itu apa, hertz itu apa, dB itu apa, bandwidth itu apa, Q itu apa. Nah lo, nggak mau tahu saya. Tapi itu mesti dapat hari ini. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan not do re mi fa sol la si do ya Pak? Ada. 1 oktav dari do itu do tingginya. Do, 1 oktavnya do re mi fa sol la si do, itu 1 oktavnya. Do itu frekuensinya pasti do, dengan do pasti frekuensinya yang tinggi itu 2 kali lipatnya yang rendah. Nggak mungkin nggak. Ada sangkut pautnya. 440 itu A, Pak ya? 440, 220, 110, 55. Semuanya A. Semuanya A. Bagus. Gitu. Mabok deh sekalian. Mabok, betul. Udah begitu. Tinggal tidur habis ini. Maksudnya A apa Pak? Nah, kan udah mabok, udah nggak nyambung, udah. Ya, mudah-mudahan ngobrol-ngobrol malam ini ada yang masuk gitu lah. Saya sih yakin nggak mungkin semua masuk, tapi Punten, maaf Pak Nim, 440 Hz maksudnya Pak Nim itu kan chamber of A, nada A itu 440 gitu Pak Nim. Punten ya Pak. Oh iya Pak, makasih Pak Dok. Ya. Ya. Jadi jangan lupa Pak ya. Jangan lupa lagi Pak Toyo yang sebagai ketua kelas bertanggung jawab. Ya, siap. Bahwa Pak Toyo meyakinkan bahwa semua yang ikut kelas advance ini nggak akan pernah lupa lagi bandwidth dan sebagainya. Saya ulang-ulang terus. Tadi 1/3 apa 1/3? Oh iya. Nggak lupa lagi. 1/3 oktav itu kan berarti kan F2 per F1 sama dengan 1/3. Kalau kita hitung 25 dibagi 20 itu sama dengan 2 pangkat 1/3. Gini. Yang namanya grafik EQ itu kan angkanya 20, 25, 31,5, 40, dan seterusnya. Oke. Pertanyaan saya, dari 20 ke 40 berapa oktav? Ini saya tahu dong. 2 oktav, Om. Satu. Mahir. Satu. 1 oktav. 3. Siap Mahir. salah. Aduh, Mahir. Siap salah. Siap salah. Gulung-gulung. Nggak apa-apa. Kayak saya juga asal jawab setiap pertanyaan pasti saya jawab. 25. Mau bener mau salah.
25 berarti 25 ke 2 ya sama aja. 25 ke 31,5. Per 3. Per 3. Mantap, gitu maksud saya. Ini sih pernah ada waktu itu pas kelas basic sih Om. Aku ingat. Ada, makanya saya nggak mungkin orang itu nggak balik lagi ke Bisa basic. loncat ya Pak ya. Bisa loncat. Dan kalau orangnya memang rajin ngoprek, dia ngoprek gitu, ingat-ingat terus gitu. Ya, tapi kalau saya memaksakan yang lulus 32 kali pertemuan itu, saya paksakan untuk minimal pernah dapat dan pernah dengar dan pernah ingat. Itu dulu. Kalau lupa itu gimana nanti? Tapi iya, dulu apa ya? Nah, itu kan tinggal Google atau tanya. Ya, ngerti maksud saya? Jangan sampai nggak pernah dengar gitu loh, berarti saya yang salah. Kok ngajar basic nggak nyampe ke sini gitu. Jadi 31,5 sampai 40 sepertiga oktav juga Pak ya? Sudah pasti. Sebenarnya sih dicatat sih Om. Itu catatannya masih ada. Cuman karena nyatetnya buru-buru, tulisannya kurang bagus, akhirnya nggak bisa baca tulisan sendiri Om. Gak bisa baca tulisan sendiri. Tulisan sendiri nggak bisa kebaca. Iya. Makanya kan di screenshot biasanya sama Pak Indra. Itu juga biasanya aku download tuh dari Pak Indra Maha. Terima kasih Pak. Ya, itu penting. Ya. Oke, semuanya selamat malam. Mudah-mudahan kita cukup bersenang-senang hari ini. Mudah-mudahan tidak mabok bandwidth dan tidak mabok quality factor. Selamat malam semuanya. Siap Om, terima kasih Om. Malam Pak. Selamat malam. Terima kasih.